Anda kembali bersama kami dalam Metro This Week. Kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta, kepala kantor cabang sebuah bank pemerintah, masih menyisakan misteri. Polisi belum mengungkap sosok S, pemasok data rekening dorman kepada otak pelaku. Kasus penculikan dan pembunuhan M. Ilham Pradipta, kepala kantor cabang bank, masih menyisakan misteri, meski Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil penyidikan. Dari hasil penyidikan, para pelaku hendak menguras rekening dorman. Pengacara keluarga Ilham Pradipta, Boyamin Saiman menyebut, penargetan Ilham bukan dilakukan secara acak, melainkan sudah ditarget lama. Korban merasa sudah dibuntuti sejak sepekan sebelum penculikan oleh komplotan pemburu rekening dorman ini. Kejadian di lapangan, ada mobil yang memantau rumahnya yang dibobol sesuai KTP. Terus kemudian berarti mencari, terus juga ada orang mendatangi kantor cabang Cempaka Putih akan mengurus ATM, tapi tidak bawa KTP, rekening bilangnya nggak punya. Terus ujung-ujungnya mau minta ketemu pimpinan, kan berarti pengen ketemu pimpinan. Nah, tapi kemudian nggak berhasil. Jadi ini tidak random, itu rasanya kok kami kurang bisa cocok lah kira-kira. Boyamin menambahkan, komplotan ini diduga tidak hanya menyasar rekening dorman saja, melainkan rekening besar yang memiliki saldo ratusan miliar. Boyamin menyebut ada dugaan komplotan ini pernah membobol bank lain yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Ada dugaan bahwa kelompok ini juga sudah pernah membobol bank lain, nilainya bahkan ratusan miliar. Kita tunggu nanti apakah ini sudah sudah tangan penyidik segala macam. Kita tunggu, artinya bahwa ini saya tidak terlalu mempercayai ini rekening dorman, karena dorman itu kan kecil, tabungan orang pensiunan segala macam, kira-kira kan gitu. Kalau mengambil itu kan harus numpuk, padahal sasaran mereka sebelumnya sudah di angka ratusan miliar. Jadi sebenarnya saya yakin kalau dari pembicaraan dengan teman-teman juga di BRI, teman-temannya juga yang disasar rekening besar. Hingga saat ini polisi belum mengungkap sosok S, pihak yang memberikan data rekening dorman kepada C alias Ken, otak pelaku penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Polisi menyebut masih menelusuri sosok S karena identitasnya belum jelas. Saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui. Berbekal data rekening dorman dari S ini, Candy alias Ken meminta bantuan Dwi Hartono, salah satu tersangka dalam klaster otak penculikan, untuk memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Dalam kasus ini, 17 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 diantaranya adalah anggota TNI. Peran komplotan ini dibagi 4 klaster, mulai dari otak perencana, pengintai, eksekutor penculikan, dan penganiayaan. Keluarga Brigadir Esko mendesak penyidik mengungkap pelaku atau aktor lain yang diduga turut terlibat dalam kematian Brigadir Esko. Dan kini polisi sudah menetapkan sang istri Bribtu Rizka sebagai tersangka. Keluarga korban Brigadir Esko melalui kuasa hukumnya, lalu Anton Haryawan, meminta penyidik mengungkap pihak lain dalam kematian Brigadir Esko. Keluarga yakin Bribtu Rizka, sang istri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak bekerja sendiri untuk menghabisi nyawa Brigadir Esko. Hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dengan penetapan tersangka hingga motif pembunuhan. Jadi kami berharap sebenarnya bukan hanya di R saja yang ditetapkan tersangka. Kami meminta kepada Polda NTB, Satreskrim Polres Lombok Barat, bahwa ada pihak-pihak yang ikut serta melakukan, jadi menghilangkan alat bukti, itu juga ditetapkan tersangka. Dan kami meminta ditambahkan pasal 354, dijuntukan pasal 354 bagi pelaku yang turut serta melakukan.
R itu siapa? Apakah ada hubungan keluarga? Oh ya, ada hubungan keluarga dengan almarhum Brigadir Esko. Jadi sudah disampaikan oleh penyidik langsung kepada kami tim kuasa hukum. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Metro This Week untuk edisi kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.